Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR bersama saya Deborah Tanya. Dan acara pagi hari ini dipersembahkan oleh Yayasan Kemitraan Indonesia Sehat atau YEKIS dan didukung oleh AIDS Health Foundation AHF, juga Kementerian Sosial. Dan pagi hari ini kita mengangkat tema mekanisme pendanaan dunia untuk kesehatan. Serangan virus COVID-19 selama 2 tahun telah melumpuhkan semua sendi kehidupan masyarakat. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah sektor kesehatan. Untuk itu, Dewan Direktur Bank Dunia telah menyetujui pembentukan Financial Intermediary Fund atau FIF atau dana perantaraan keuangan yang akan membiayai investasi paling penting saat ini yaitu kesehatan. Pendanaan ini guna memperkuat kapasitas pembiayaan, kesiapsiagaan, pencegahan dan respons atau PPR, pandemi di tingkat nasional, regional, dan juga global, dengan fokus pada negara-negara berpenghasilan rendah juga menengah. Kepala Pusat Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Kementerian Keuangan Indonesia Dian Lestari, mengajak kepada semua pihak yang belum terlibat agar dapat juga berkontribusi pada FIF dalam upaya bersama untuk memperkuat arsitektur kesehatan global. Harapannya, FIF dapat diluncurkan secara formal dan beroperasi pada bulan September tahun 2022. Dan melalui FIF ini, memastikan dunia lebih siap untuk menghadapi pandemi di masa depan. Lalu, bagaimana sebenarnya mekanisme FIF ini? Bagaimana memastikan mekanisme keuangan dunia seperti FIF ini dapat tepat guna sesuai target dan sasaran? Kita akan perbincangkan bersama pagi hari ini lebih dalam di Ruang Publik KBR yang bisa Anda simak di 100 radio jaringan KBR seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua, dan bagi Anda yang berada di Jakarta dapat mendengarkan di 104,2 MS3 FM, atau live streaming via website kbr.id dan YouTube Berita KBR. Dan kami juga mengundang Anda yang ingin bertanya atau memberikan komentar lewat telepon di 0800 245 7893 atau WhatsApp kami di 0812 118 8181, live chat di YouTube Berita KBR atau mention Instagram @kbr.id. Baik. Pagi hari ini kita sudah tergabung dengan narasumber kita. Ada Prof. Dr. Hasbullah Tabrani MPH, Dr. PH, selaku Lead Co-Chair T20, Ketua Umum Ikatan Ekonom Kesehatan Indonesia. Selamat pagi, Prof. Hasbullah. Selamat pagi Mbak Dora, selamat pagi semua para pendengar yang baik, sehat. Sehat-sehat ya, Prof. Insya Allah. Iya, baik. Maaf mengganggu waktunya pagi-pagi ya, Prof. Sudah diajak diskusi di ruang publik nih. Ya, nggak apa-apa, buat kepentingan publik juga. Iya, Ya, baik, Prof. Eh, ya. Prof, sebelumnya bisa dijelaskan terlebih dahulu nih apa itu FIF atau Financial Intermediary Fund? Ya, FIF itu adalah suatu istilah yang dipakai untuk mempunyai sebuah dana yang peruntukannya untuk persiapan pencegahan kalau terjadi pandemik lagi. Nah, dana ini adalah dana yang terkumpul, dipegang dananya oleh Bank Dunia. Kita sudah dapat sekitar hampir 1,5 miliar dolar atau hampir 20 triliun. Dan penggunaannya ada semacam dewan yang akan merumuskan begitu. Tentu ini koordinasi erat dengan WHO atau Organisasi Kesehatan Sedunia. Nah, ini memang FIF disepakatin ketika terjadi pertemuan antara Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan negara-negara G20 di Jogja pada bulan Juni kemarin.
Ide-ide ini sebetulnya mempunyai sebuah dana internasional sudah keluar sejak ada G20 di Italia sebetulnya. Jadi pemikiran-pemikiran itu sudah cukup lama. Setelah terjadi COVID, ya kita tahu yang namanya COVID, Indonesia juga menderita berat, ekonomi begitu lumpuh pada 2 tahun yang lalu, ya tentu dampaknya luar biasa. Kita sampai minjam lebih dari 1.000 triliun, dan negara-negara lain juga sama, seluruh dunia kehilangan. Nah itulah sifat manusia. Jadi setelah ada kasus, wah kemudian kita, bukan hanya Indonesia, ini seluruh dunia, kemudian berpikir bagaimana nih ke depan, jangan sampai hal yang sama terjadi dan kita tidak siap. Kira-kira itu sebetulnya. Berarti urgensinya adalah karena COVID-19 juga ya, Prof ya? Ya, itu pemicunya. Mhm. Jadi pemicunya setelah COVID-19, semua negara menyadarin, wah ini ada bahaya yang bisa saja muncul lagi, dan banyak negara tidak siap, tidak punya dana untuk membeli alat-alat diagnosis, untuk membeli vaksin, untuk membeli reagen supaya kita bisa tes siapa yang kena, melakukan analisis yang lebih dalam namanya gene sequencing, meriksa DNA-nya supaya kita bisa tahu nih strain yang mana nih ya, strain Delta kah, Omicron, dan seberapa bahaya dan sebagainya. Dan semuanya itu memerlukan dana yang besar. Sama saja waktu setelah Perang Dunia Kedua, semua negara juga langsung bangkit. Wah, jangan sampai terjadi perang dunia lagi, akan membahayakan banyak sekali negara, merugikan semua pihak. Maka kemudian jalan keluarnya membentuk organisasi PBB, kan gitu dulu. Nah, COVID ini juga mirip-mirip dengan Perang Dunia Kedua ini. Lebih bahkan kalau lihat negara yang terkena, lebih dari 90% negara di dunia terkena dampaknya dari COVID. Lebih besar dari dampak Perang Dunia Kedua. Oleh karena itu, seluruh pimpinan-pimpinan negara-negara di dunia memikirkan bagaimana ke depan kalau hal itu terjadi lagi. Akan sangat-sangat berbahaya. Nah, karenanya kemudian sepakat kita memperbaiki struktur sistem kesehatan, khususnya pembiayaan kesehatan atau pendanaan kesehatan yang merupakan tulang punggung ya dari sebuah sistem. Ya, ibarat mobil ya bensinnya itu, kalau nggak ada bensinnya ya nggak jalan begitu. Ya. Kalau manusia ya darahnya. Nah itulah FIF sementara, yang namanya juga intermediary. Meskipun masih ada uh, beberapa reservasi atau hal-hal yang mungkin tidak bisa diselesaikan dengan FIF, tapi ini proses yang berkembang. Yang penting kita sudah mulai. Oke, berarti secara sederhana FIF ini bisa diartikan sebagai bantuan dana untuk negara tertentu ya, Prof, dalam rangka pemulihan sektor kesehatan masing-masing negara itu terdampak COVID-19, begitu, Prof? Bukan negara tertentunya, tetapi untuk persiapan negara mana saja yang kemungkinan akan terdampak terhadap pandemi. Jadi bukan ngasih dana kayak Bank Dunia atau ADB yang bagi-bagi sesuai permintaan negara itu. Ini khusus untuk dana-dana mencegah terjadinya pandemi baru. Lebih ke untuk pencegahannya ya, Prof ya? Bukan untuk pencegahan dan persiapan ya. Oh, ya, baik. Betul. Kalau nggak begitu cukup kalau ngobatin, cuma sedikit duitnya sekarang. Iya, Prof. Harus dicegah lebih baik daripada mengobati ya, Prof ya. Betul. Itu dia yang jadi Kemudian, Prof, negara mana saja sih yang masuk dalam daftar yang disasar oleh FIF? Ada kriteria tertentu tidak untuk menjadi persyaratan suatu negara? FIF itu kalau yang mendanain itu dari donasi, ya, komitmen pendanaan. Jadi Indonesia pun ikut mendanain sebesar
sebesar 50 juta dolar ya. Dan Halo Prof, bisa dinyalakan kameranya? ya sebentar lagi. Oh iya. Lagi ganti tempat ya. Oh Ya, iya Prof. oke. Ya, Baik-baik. oke. Nah, sekarang sudah sampai. Ya, kalau jadi pendanaannya sangat bergantung dari donatur. Ini yang jadi mungkin bisa jadi kelemahan dari FIF ya. Yang sudah memberikan bantuan tadi saya sampaikan Indonesia 50 juta dolar, Amerika 450, Global Fund. Ya masih banyak lagi apa namanya negara-negara khususnya negara kaya yang menyumbang untuk ke situ atau memberikan dananya ya. Tentu diharapkan berakumulasi terus karena kita tahu untuk mencegah sebuah uh, kejadian COVID lagi atau pandemi lagi, itu diperlukan dana yang perkiraan-perkiraan sementara sekitar 30 miliar dolar setahun. Dan saat ini kita belum mengumpulkan 20, tapi itu untuk keseluruhan ya, negara masing-masing negara juga menyediakan dana. Baik. Jadi bukan ada syarat untuk menjadi peserta, tetapi ini silakan. Yang menjadi syarat nanti dana ini yang menerima ada syaratnya. Oh Nah, itulah baik. yang akan menerima itu ada syaratnya. Tadi karena sifat dananya adalah untuk pencegahan dan persiapan terjadinya pandemik, maka negara-negara khususnya low middle income yang belum siap untuk mencegah atau menjaga jangan sampai terjadi epidemi di negerinya dan bisa menyerang dunia lain, nah itu perlu dibantu. Tapi yang udah mampu ya mungkin jangan dulu. Ya. Selain itu masing-masing negara diharapkan tetap mempunyai dana-dana cadangan kalau terjadi pandemi lagi. Ya. Sekarang aja juga kan masih ada cacar monyet sedang naik, penyakit kuku, mulut, dan penyakit-penyakit menular itu yang mengancam banyak orang itu selalu saja dapat terjadi kapan saja. Nah, disinilah perlunya setiap negara mempunyai kesiapan. Baik. Kalau untuk mekanismenya sendiri, FIF ini dijalankan seperti apa sih, Prof? Mekanismenya jadi negara-negara yang memberikan kontribusi menyetorkan kepada rekening yang di sementara ini kesepakatannya yang mengawal atau kustodiannya itu adalah Bank Dunia, store. Nah, bagaimana dananya digunakan, bagaimana kelolanya itu ada council atau ada dewan yang dipilih oleh negara-negara G20 nanti untuk duduk di situ orang perorangan yang tentu saja punya kompetensi dan ini nanti bulan depan akan diumumkan ya rencananya begitu ya karena kita menjadi presiden pimpinan ya kita yang akan mengumumkan ini adalah sebuah momen sejarah penting sebetulnya buat Indonesia di kancah dunia bisa menunjukkan kesempatan bagus sekali buat kita. Baik. Ya, Indonesia kan kita ketahui bersama menjadi tuan rumah G20 tahun 2022 ini ya, Prof ya. Iya. Dan betul. Juga sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara ya yang menjadi anggota G20. Iya, G20 itu adalah negara yang mempunyai GDP namanya atau produk domestik bruto yang tertinggi dari 20 negara tertinggi di dunia masuk di situ. Nah, meskipun secara perorangan Singapura lebih kaya orang per orang per kapitanya, tapi yang dinilai bukan GDP per kapita, GDP total. Yang kita di Asia Tenggara memang yang tertinggi, ya ada 1.200 miliar dolar, artinya 1,2 triliun GDP kita. Tinggal kita masuk di situ. India juga masuk, Cina juga masuk, Korea Selatan masuk, Jepang masuk di Asia itu. Ya.
Oke, baik Prof. Prof, kita harus jeda terlebih dahulu, nanti kita akan sambung lagi setelah jeda perbincangannya ya Prof ya. Baik. Saya tutup dulu ya, mau ada sebentar ada yang diberesin. Iya Prof. Baik saudara, Luang Publik KBR akan kami lanjutkan setelah jeda. Kami mengundang Anda yang ingin bertanya atau memberi komentar melalui telepon bebas pulsa di 0800 245 783 atau WhatsApp di 0812 118 8181, live chat juga di YouTube Berita KBR atau mention Instagram @kbr.id. Dan siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara utuh melalui podcast kbrprime.id, pilih Ruang Publik.